Sebuah kilatan cahaya melesat di langit, bukan bintang jatuh, melainkan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Sesuatu yang membawa kehancuran dalam hitungan menit. Kita bicara tentang rudal balistik antar benua, atau ICBM. Mungkinkah ancaman secepat kilat ini benar-benar bisa mencapai Amerika Serikat dalam waktu kurang dari 30 menit? Dan jika ya, siapkah benteng pertahanan terkuat di dunia ini menghadapinya? Bersiaplah, karena hari ini kita akan mengungkap fakta-fakta mencengangkan di balik salah satu skenario paling mengerikan dalam geopolitik modern. Mari kita langsung ke inti pertanyaan yang sering menghantui, bisakah rudal ICBM mencapai Amerika Serikat dalam 30 menit? Jawabannya, secara teknis, adalah ya. Ini adalah fakta yang seringkali sulit diterima, namun penting untuk dipahami. Rudal ICBM dirancang untuk bepergian dengan kecepatan hipersonik, mencapai kecepatan Mach 20 atau lebih. Jarak tempuh rudal ICBM bisa mencapai 10.000 hingga 15.000 km. Dari negara-negara seperti Rusia, Tiongkok, atau Korea Utara, yang memiliki ICBM dengan jangkauan tersebut, waktu tempuh ke daratan Amerika Serikat memang bisa berkisar antara 20 hingga 30 menit. Ini adalah waktu yang sangat singkat, yang menuntut sistem deteksi dan respons yang luar biasa cepat. Kecepatan ini bukan hanya tentang seberapa cepat rudal itu bergerak, tetapi juga tentang lintasan terbangnya. ICBM mengikuti lintasan balistik parabola, meluncur tinggi ke atmosfer atas, bahkan kadang-kadang melintasi ruang angkasa sebelum kembali menukik tajam menuju targetnya. Fase terbang di luar atmosfer ini memungkinkan rudal mencapai kecepatan yang ekstrim karena minimnya hambatan udara. ICBM mampu memusnahkan jutaan nyawa dan merubah kota-kota besar menjadi puing-puing. Kehebatan destruktif mereka berpotensi mengubah bukan hanya satu negara, tetapi juga seluruh dunia, menciptakan dampak jangka panjang yang tak dapat diperbaiki. Untuk memahami lebih dalam tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh rudal ini, mari kita fokus pada salah satu senjata nuklir paling mengerikan yang dimiliki negara adikuasa modern, 28RS Sarmat milik Rusia yang dikenal juga dengan nama Satan II. Ini adalah salah satu ICBM paling kuat yang mampu membawa hulu ledak nuklir dengan kekuatan yang luar biasa. 28RS Sarmat dikembangkan untuk mengatasi sistem pertahanan rudal global. Rudal ini tidak hanya mampu menyerang target dengan jarak yang sangat jauh, tetapi juga dilengkapi dengan teknologi canggih yang memungkinkan untuk menghindari deteksi dan intersepsi, menjadikannya nyata bagi negara manapun, termasuk mereka yang memiliki sistem pertahanan rudal paling canggih. 28RS Sarmat diluncurkan dari silo yang mirip dengan yang digunakan untuk rudal R-36M2 Voyevoda. Rudal ini dapat dipindahkan menggunakan kereta api dari lokasi produksi ke unit militer atau diletakkan pada trailer yang ditarik truk besar, dengan panjang sekitar 35,5 meter dan diameter hampir 3 m. Sarmat memiliki berat sekitar 22.000 kg dilengkapi paduan aluminium magnesium yang ringan, namun tahan lama, memungkinkan rudal ini membawa muatan besar. Selain itu, komposit digunakan dalam wadah penyimpanan dan peluncuran untuk mengurangi deteksi radar. Menurut laporan media Rusia, Satan II dapat membawa hingga 10 hulu ledak besar, 16 hulu ledak lebih kecil, atau 24 kendaraan luncur hipersonik. Artinya, satu peluncuran Satan II dapat melepaskan kekuatan yang setara dengan 8 mega TNT, 400 kali lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan AS di Hiroshima pada tahun 1945. Yang membuat Satan II lebih berbahaya, bukan hanya kekuatan hulu ledaknya tetapi juga kemampuan balasan yang canggih. 28RS Sarmat dilengkapi dengan umpan dan perangkat penetrasi yang dapat mengganggu sistem pertahanan rudal musuh. Setelah diluncurkan, rudal ini dapat menempuh kecepatan hingga Mach 20 dan melakukan manuver kompleks menjadikannya hampir mustahil untuk dicegat. Lalu 28RS Sarmat dapat meluncurkan beberapa hulu ledak secara bersamaan, menggunakan teknologi kendaraan masuk kembali yang dapat ditargetkan secara independen dengan kecepatan sekitar 24.000 km, dan jangkauan hingga 18.000 km. Rudal ini dapat menjangkau setiap titik di AS. Fitur lain yang membuat Satan II sangat berbahaya adalah kemampuan kendaraan luncur hipersonik untuk terbang dengan kecepatan lebih dari Mach 5 dan mengubah arah di jalur penerbangan. Kemampuan ini membuatnya sulit untuk dilacak dan dicegat oleh sistem pertahanan tradisional. Kemampuan mengubah arah penerbangannya ini memberikan fleksibilitas yang sangat tinggi menghindari sistem pertahanan rudal modern, yang dirancang untuk menangani rudal balistik konvensional dengan teknologi canggih.
Satan II menjadi ancaman yang sangat sulit dihadapi bahkan oleh negara-negara dengan sistem pertahanan rudal tercanggih. Sekalipun ancaman yang ditimbulkan oleh 28 RS Sarmat atau Satan II bukan hanya terletak pada kemampuannya untuk mengirimkan hulu ledak dengan kekuatan luar biasa, fitur-fitur yang lebih canggih seperti kemampuan manuver, kendaraan luncur hipersonik dan sistem umpan yang sangat efektif, membuat intersepsi dan pencegahan menjadi sangat sulit bahkan bagi sistem pertahanan terbaik yang ada saat ini di dunia, yang semakin bergantung pada teknologi canggih. Meskipun ancaman itu nyata, Amerika Serikat tidak tinggal diam. Mereka telah menginvestasikan triliunan dolar dan puluhan tahun dalam pengembangan sistem pertahanan rudal yang kompleks dan berlapis. Ini bukan hanya satu sistem tunggal, melainkan sebuah arsitektur pertahanan yang terintegrasi yang dirancang untuk mendeteksi, melacak, dan mencegat ancaman di berbagai fase penerbangan. 1. Sistem Ground Based Midcoast Defense, GMD. Ini adalah jantung dari pertahanan ICBM Amerika Serikat. GMD dirancang untuk mencegat rudal musuh di fase tengah penerbangan, midcoast space, yaitu ketika rudal sudah berada di luar atmosfer bumi dan sedang dalam perjalanan menuju target. Sistem ini terdiri dari rudal pencegat berbasis darat, Ground Based Interceptors, GBIS. Rudal-rudal ini ditempatkan di pangkalan militer yang sangat tersembunyi, diperkuat di Alaska dan California. GBIS tidak membawa hulu ledak konvensional. Sebaliknya, mereka menggunakan kendaraan bunuh diri, Exoatmospheric Kill Vehicle, EKV. EKV ini, yang tidak lebih besar dari lemari es kecil, dilepaskan dari rudal pencegat dan kemudian menggunakan sensor inframerah dan pendorong kecil untuk secara harfiah menabrak target dengan kecepatan yang luar biasa. Ini adalah menembak peluru dengan peluru, tapi di skala yang jauh lebih besar dan lebih presisi. Jaringan sensor dan radar global, untuk mendeteksi peluncuran dan melacak lintasan rudal ICBM, AS mengandalkan jaringan satelit peringatan dini inframerah, seperti SBIRS, Space Based Infrared System, yang terus-menerus memantau panas dari peluncuran rudal di seluruh dunia. Data dari satelit ini kemudian disalurkan ke sistem radar darat yang kuat, seperti UEWR, Upgrade Early Warning Radars di berbagai lokasi strategis, dan sistem radar berbasis laut, seperti SBX-1 Sea-Based X-band Radar, yang dapat membedakan hulu ledak asli dari umpan atau puing-puing. 2. Sistem Pertahanan Rudal Regional, THAAD, dan Patriot. Meskipun GMD ditujukan untuk ICBM, ada juga lapisan pertahanan lain yang melindungi dari rudal jarak menengah atau pendek, yang bisa jadi bagian dari serangan yang lebih kompleks atau ancaman regional, Terminal High Altitude Area Defense, THAAD. Sistem ini dirancang untuk mencegat rudal balistik di fase terminal, saat rudal kembali memasuki atmosfer dan mendekati targetnya. THAAD sangat efektif melawan rudal jarak pendek dan menengah, memberikan lapisan pertahanan tambahan untuk area vital. Mirip dengan GMD, THAAD juga menggunakan pendekatan hit-to-kill atau tabrakan langsung. MIM-104 Patriot, sistem ini adalah sistem pertahanan udara dan rudal yang lebih umum, digunakan untuk melindungi target dari pesawat, rudal jelajah, dan rudal balistik jarak pendek. Meskipun bukan pertahanan utama terhadap ICBM, Patriot menjadi bagian dari arsitektur pertahanan berlapis yang lebih luas. 3. Komando dan kontrol yang terintegrasi. Semua sistem ini terhubung oleh jaringan komando dan kontrol yang sangat canggih. North American Aerospace Defense Command, NORAD, dan US Strategic Command, STRATCOM, adalah otak di balik operasi ini. Bertanggung jawab untuk memantau ancaman 24/7 dan memberikan perintah respons dalam hitungan detik. Keputusan untuk meluncurkan pencegat harus dibuat dengan sangat cepat dan akurat, mengingat waktu respons yang minim. Jadi, bisakah rudal ICBM mencapai Amerika Serikat dalam 30 menit? Ya, secara teknis sangat mungkin. Namun, Amerika Serikat telah membangun salah satu sistem pertahanan rudal paling canggih di dunia, sebuah jaring pengaman berlapis yang dirancang untuk melindungi negaranya dari ancaman yang mengerikan ini. Apa pendapat kalian tentang kemampuan pertahanan rudal Amerika? Apakah kalian merasa aman dengan sistem ini, atau ada kekhawatiran yang masih membayangi? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang teknologi pertahanan dan isu-isu geopolitik lainnya, pastikan untuk subscribe ke channel kami.